Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Kesehatan. Nah, di Bincang Kesehatan hari ini saya sudah bersama lagi dengan Dokter Rani. Halo, Dok. Mbak, hai. Lagi di mana, Dok? Ini baru beres tadi kegiatan. Iya. Hmm, Di rumah sakit ya, Dok ya? RSIM ya? Eh, udah di luar ini. Oh, maaf ya nanti kalau agak putus-putus. Iya, nggak apa-apa, Dok. Yang penting suaranya agak jelas aja, Dok ya. Ya, oke. Mm-mm. Soalnya jelas ya. Iya. Nah, Dok, kita langsung aja, Dok ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan nih edukasi dokter soal lensa kontak. Karena kan penggunaan lensa kontak kan udah masih lumayan banyak ya sampai sekarang, Dok ya. Nah, Iya, betul. eh eh, ya. Nah, kita kita mau dengar dulu nih, Dok. Itu lensa kontak itu sebenarnya itu dia apa dan manfaatnya nih, Dok. Manfaatnya itu apa dan cara penggunaan yang benar itu seperti apa? Oke, ya. Jadi untuk lensa kontak ya Mbak ya, itu memang jadi pilihan untuk masyarakat ya. Jadi alternatif untuk memperbaiki dari kualitas penglihatan kita ya. Jadi lensa kontak ini manfaatnya hampir sama dengan kacamata ya. Jadi baik lensa kontak ataupun kacamata sebenarnya fungsinya memperbaiki gangguan penglihatan seperti rabun jauh nih. Saya kan miopia gitu ya. Jadi kalau saya tidak mau menggunakan kacamata, memang bisa menggunakan lensa kontak ya, ataupun dengan yang ada astigmat ya, tapi hanya yang kecil biasanya untuk astigmatnya kalau untuk lensa kontak, atau lensa kontaknya yang bentuknya khusus kalau astigmat, ada yang florik ya gitu. Jadi intinya prinsip kerjanya lensa kontak itu memberi koreksi pada titik fokus penglihatan, jadi membantu penglihatan kita tanpa menggunakan kacamata gitu Mbak, lensa kontak itu. Dan lensa kontak itu disukai sama masyarakat karena memang bentuknya kan tipis ya, kecil, ringkas gitu, cara makainya juga kayaknya ringkas gitu ya. Memang harus hati-hati nanti dalam penggunaannya gitu, karena dia bisa menimbulkan berbagai macam penyakit pada mata seperti itu. Untuk bahannya sendiri macam-macam ya, jadi ada yang lunak dan juga ada yang keras, itu berdasarkan fungsi dari lensa kontak sendiri gitu ya. Mhm, iya. Nah, kalau dokter sendiri, Dok, dokter bertemu dengan pasien dengan kondisi mata yang rabun tadi itu, Dok ya. Itu mata di minus berapa, maksimal berapa gitu, Dok? Itu yang dibolehkan pakai lensa kontak dan dalam kondisi mata yang gimana, Dok, yang boleh itu, Dok? Halo, Dok? Dok, sorry suaranya hilang, Dok. Untuk lensa kontak ya, jadi tadi minus berapa gitu yang bisa digunakan gitu kan Mbak maksudnya. Jadi Hmm. biasanya itu nanti kan kami sebaiknya sih kita koreksi dulu ya, cek dulu penglihatannya gitu seberapa besar gitu ya gangguan koreksi atau gangguan refraksinya gitu ya. Jadi kita nanti harus koreksi dulu. Biasanya kami tidak sarankan kalau minusnya terlalu tinggi gitu ya, karena kan di atas 14 gitu ya, memang kadang kalau di atas 14 kan orang kan nggak nyaman kacamatanya tebal gitu ya, mungkin kita akan sarankan untuk klasik saja gitu daripada menggunakan lensa kontak, karena memang untuk lensa kontak itu tadi banyak tidak manfaatnya gitu sebetulnya. Mm-mm. Nah sebenarnya lensa kontak juga tadi kan saya udah jabarkan enggak ya, sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi tidak semua orang ada minus terus kita sarankan pakai lensa kontak gitu. Jadi kadang-kadang kalau yang membutuhkan lensa kontak itu contohnya adalah orang dengan olahragawan ya. Nah kan dia kalau pakai kacamata kan ribet ya. Jadi memang kami sarankan menggunakan lensa kontak kalau olahragawan. Namun dia tidak boleh pakai yang kaku atau deep, biasanya yang soft atau lunak, soft contact lens gitu. Kalau untuk ukuran tadi kata Mbak tadi kita variatif gitu. Kita lihat dulu apakah tersedia ukuran lensa kontak yang tinggi, biasanya agak sulit nyarinya kalau yang tinggi ukurannya. Mm-mm. Iya, Dok. Sorry, Dok, itu tadi kalau nggak salah dokter bilang itu lensa kontak itu ada yang soft, ada yang keras ya, Dok ya. Bedanya apa, Dok?
Ya, jadi kalau yang soft lens, jadi kan dia ada tadi kita harus pilih dulu kan. Kita pengen yang paling umum kita pakai itu yang ada dijual bebas itu memang yang soft lens. Jadi soft lens itu pilihan yang aman karena dia tuh terbentuk dari yang lunak dia ya dan ada campuran kayak plastik khusus ya, dia berbahan lembut sama campuran air gitu ya. Nah, jadi material itu nanti akan aman gitu ya untuk mata kita sebenarnya kalau yang soft gitu ya. Cuman nanti harus melihat juga tadi komposisi dari cairan lensa kontaknya itu Mbak. Ada yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak kandungannya. Karena kan nanti bisa menyebabkan salah satu penyakit itu mata kering ya gitu ya. Jadi itu kita harus uh, cari dulu gitu komponen matanya gitu jenis matanya yang seperti apa karena takut yang timbul mata kering gitu. Nah, otomatis kita membutuhkan yang lebih banyak kandungan airnya gitu. Terus juga kontak lens itu memang bisa aja menyebabkan kan kita kehalangan ya sama sesuatu di depan kornea kita ya. Jadi bisa mengurangi masuknya oksigen ke mata gitu atau ke kornea gitu. Jadi kita harus melihat juga itu si jenis angka kontaknya. Kalau yang keras, memang kita lebih tujukan kalau pasien tersebut tadi saya bilang ada astigmat tinggi gitu, kita pakai yang toric kontak lens atau tadi kalau memang bahan korneanya itu ada gangguan kelengkungan gitu ya, jadi kita ada namanya penyakit keratokonus, kita boleh ada gangguan di kornea, boleh pakai yang hard kontak lens. Tapi kalau yang umum dijual di masyarakat itu yang soft kontak lens dan memang lebih aman karena kan tidak keras kalau kita kena benturan mata kan bahaya gitu kalau ada sesuatu yang keras menempel di mata kita seperti itu Mbak. Iya. Nah, kalau penggunaan dari lensa kontak ini yang benar ini seperti apa nih dok? Baik yang keras maupun yang soft ini dok? Sorry dok, suaranya hilang lagi dok. Ya. Nah, jadi kalau untuk penggunaan kata kontak ya, kita tuh memang harus hati-hati ya, terutama pertama dari cara penyimpanan dulu ya Mbak ya. Jadi penyimpanan kontak ya, itu termasuk pembersihannya ya. Jadi kita harus rajin dibersihkan dahulu dengan cairan khusus ya Mbak ya. Jadi direndam ya. Nah cairan itu harus diganti mau dipakai atau mau habis dipakai itu harus diganti cairannya karena kan itu tempat media berkembangnya kuman atau bakteri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ini kita tuh cara pemakaian. Jadi kan itu ada tata caranya, kita harus cuci tangan dahulu sebelum menggunakan lensa kontak. Karena media tangan kita apa ya, berkumpulnya bakteri ya. Jadi harus cuci tangan. Kemudian kukunya nggak boleh panjang. Itu yang pertama. Karena kan takutnya kita mau menggesek dari kornea kita ya. Nah, cara menempelnya juga itu harus ada aturannya gitu Mbak. Jadi harus ditempel dengan perlahan. Terus kalau mau masuk juga ngambilnya juga harus pelan-pelan. Memang ada alatnya, lensa kontak itu cara nempel sama ngambilnya, terutama yang hard kontak lens. Cuman memang lebih sering kita jadi memang boleh pakai tangan gitu, asalkan kukunya nggak panjang. Ya. Nah, kemudian juga cairan itu lensa kontak itu harus diganti, itu udah masa kadaluarsanya. Kemudian lensa kontak kan tadi itu macam-macam tuh Mbak. Ada yang daily use ya, maksudnya yang sekali pakai dibuang gitu. Jadi sekali pakai satu hari itu dibuang gitu. Jadi dipakai buang, dipakai buang itu lebih aman sebenarnya ya karena kita kan tidak ngendep itu si bakteri atau kuman. Tadi kan cairan lensa kontak yang semalaman kita taruh ya. Ada juga yang nggak dipakai berhari-hari kan tidak boleh ya. Jadi harus rajin diganti tiap hari. Kemudian ada juga yang reusable, jadi yang kayak kita suka dipakai sampai 1 minggu atau ada yang 2 minggu penggunaan atau ada yang berbulan-bulan sampai 3 bulan biasanya 6 bulan gitu. Jadi kalau nanti ada yang kita harus lihat tadi pada luar lensa kontak kita. Kalau memang hanya 1 bulan ya dibuang gitu karena takutnya udah terkontaminasi lensa kontak itu udah nggak layak pakai lagi gitu. Nanti bahayanya bisa iritasi pada mata ya. Seperti itu Mbak. Iya. Nah dok, sekarang ini kan banyak yang menggunakan lensa kontak itu bukan karena matanya itu ada masalah aja dok ya, tapi untuk ke fashion. Jadi pakai lensa kontak yang warnanya itu warna-warni gitu kan dok ya. Itu gimana pendapat dokter itu untuk mereka tuh yang masih suka menggunakan lensa kontak untuk fashion ini dok?
Tadi kan saya udah jelasin ya, kalau lensa kontak itu memang kita kasih kalau dokter mata memberikan tadi hanya untuk indikasi membutuhkan kelainan refraksi ya, dan Mm-mm. pasiennya memang susah ya menggunakan kacamata gitu karena aktivitas sehari-harinya ya. Nah, saya sih tidak menyarankan kalau untuk penggunaan passion atau kecantikan karena banyak pasien kami itu yang hanya untuk passion tetapi jadinya menjadi kebutaan mbak, jadi korneanya menjadi luka gitu, jadi justru nggak bisa melihat lagi sekarang gitu. Jadi kalau memang tidak indikasi untuk penggunaan kontak sebaiknya nggak usah gitu, karena apalagi kalau yang dipakainya terus menerus ya, jadi bukan cuma hanya untuk pesta gitu ya, hanya untuk saat tertentu gitu ya. Nah, ada yang tiap hari dipakai gitu ya. Nah, itu memang berbahaya gitu, terutama kalau tidak bisa menjaga dari kebersihan higienisnya dan nggak sengaja korneanya tadi lupa karena pupuk tangan kita sendiri gitu. Jadi saran Mm-mm. saya sih sebaiknya dihindari ya mbak ya, karena tidak banyak manfaatnya gitu daripada manfaatnya kalau yang tidak minus gitu ya. Kecuali memang tempat kerjanya menuntut ya gitu. Tapi kalau emang menuntut tempat kerjanya boleh, cuman sebaiknya beli lensa kontaknya itu sesuai dengan ukuran, kan nih kornea kita ada lingkarannya nih mbak, jadi harus sesuai dengan base nya. Jadi walaupun dia tidak ada ukuran, kalau mau dia ke dokter mata, nanti coba kami bantu lihat base nya ukuran dia berapa. Jadi kayak baju mbak, baju kan ada yang pas ada yang enggak, jadi sama lensa kontak juga harus dinilai, ada yang ukurannya kebesaran, ada yang kekecilan gitu. Jadi nggak pas deskopnya gitu. Jadi kita harus ukur dulu. Jadi kita fitting lensa kontak namanya. Mm-mm. Sebaiknya. Kemudian hati-hati juga beli lensa kontaknya, jangan lewat situs-situs yang nggak resmi gitu. Kalau bisa sih Mm-mm. beli lensa kontaknya di tempat-tempat yang emang terjamin. Jadi udah diajarin sama yang menyediakan lensa kontaknya gitu. Kalau memang kepepet ya, tempat kerjanya memang menyuruh pakai lensa kontak kosmetik ya. Uh-uh. Iya. Nah dok, boleh dijelaskan agak rinci lagi nggak dok mengenai efek samping dari lensa kontak ini kalau kita gunakan lensa kontak ini sembarangan atau tidak sesuai dengan anjuran dokter? Mm-mm. Jadi kalau kita kontak ini tidak dipakai dengan tepat ya, tadi kan bisa menimbulkan mata merah ya pada mata kita ya. Jadi mata merahnya ada yang ringan ya, yang kita sebut dengan konjungtivitis mbak. Jadi hanya peradangan di daerah selaput mata kita yang putih dulu ya. Jadi matanya kelihatan merah saja, tapi tidak sampai membuat penglihatan turun. Itu dulu yang pertama. Kenapa? Karena mungkin karena kekurangan cairan tadi mbak. Jadi kalau pakai lensa kontak sebaiknya rajin ditetes sama air mata buatan atau sama cairan lensa kontaknya ya. Dan juga ingat cairan mata kontaknya nggak boleh sembarangan, yang harus sudah resmi, maksudnya yang benar-benar terjamin itu tidak ada apa ya, tidak yang nggak jual bebas gitu maksud saya ya. Nah, itu konjungtivitis gitu ya, jadi akan membuat mata menjadi merah saja tanpa kelihatan turunnya. Tetapi ada juga kalau penggunaan mata kontak yang jangka panjang juga bisa menyebabkan matanya menjadi kering gitu. Jadi sebaiknya tadi ditetes juga dengan air mata buatan ya. Jadi banyak kok yang dijual di apotek air mata buatan itu. Kemudian ada juga menyebabkan tadi nggak sengaja kegesek tuh sama lensa kontaknya pas kita ngambil kalau pakai ya. Nah, itu sebabnya luka pada korneanya, selaput bening mata kita nih, yang ada hitam ini, itu sebenarnya nggak tadi bening ya, ada yang hitam itu bagian belakangnya. Jadi itu selaput beningnya luka, jadi luka pada kornea. Nah, luka pada kornea ini bisa aja ringan ya, masih yang bentuknya berupa lecet atau abrasi kornea ya. Tapi kalau nggak diobati dengan cepat, jadi intinya gini, kalau ada iritasi daripada mata langsung berobat, karena kalau nggak diobati dengan cepat nanti si lecet tadi itu bisa luas lukanya menjadi jadinya keratitis, terus lanjut jadi ulkus atau tupak kornea gitu. Kalau udah sampai ulkus kornea tadi yang saya bilang bisa sampai kebutaan ya, pasiennya nggak bisa melihat lagi nanti karena tadi terhalang media refraksinya karena ada infeksi gitu mbak. Mm-mm. Iya. Wah berarti itu PR dokter banget ya tuh kalau udah sampai kena kornea itu ya dok ya? Iya betul, sampai ada yang harus cangkok kornea, jadi korneanya harus diganti karena kan sudah
apa ada kan kalau dia sembuh ya, jadi jaringan parut tuh, jadi ada putih-putih nanti di matanya. Tapi kalau nggak sembuh bisa jebol dia mbak. Nah yang bahayanya itu kalau infeksinya nggak reda-reda, makin jadi bisa jebol bola matanya, bisa keluar isinya seperti itu. Hmm, iya. Kalau dokter sendiri gimana dok itu cara dokter menolong si pasien ini supaya kebutaan itu jangan sampai terjadi gitu dok? Kalau dia sudah kena, udah Mm-mm. sakit atau apa mbak atau belum ya? Kalau udah kena si kornea itu jangan sampai dia kehilangan penglihatannya itu gimana itu dok? Oke, jadi saran saya, kalau ada pasien yang memang ada keluhan karena lensa kontak ya, kan kita tadi nggak bisa melarang masyarakat untuk menggunakan lensa kontak karena banyak banyak yang mereka butuhkan kan, tadi mungkin memang tempat kerjanya menyuruh gitu ya. Nah, itu kalau ada keluhan dari mata merah saja, walaupun belum ada penglihatan, ya tidak ada gangguan penglihatan, dia langsung ini aja mbak, langsung berobat gitu. Jadi insya Allah kalau dia langsung berobat, nggak sampai kebutaan gitu. Mm-mm. Iya, kalau udah buta itu udah susah ya dok ya, harus cangkok kayak gitu mah. Tapi kalau udah buta itu masih bisa kembali lagi penglihatannya dengan cangkok itu dok ya, masih bisa ya? Bisa mbak, asalkan tadi struktur bola mata yang di dalamnya, yang di belakang kornea itu tidak ada gangguan, tidak ada masalah. Mm-mm. Mm-mm. Serem juga dok ya dampaknya. Jadi mendingan kita kayaknya pakai kacamata aja deh dok daripada pakai lensa kontak ya. Walaupun agak ribet ya sebenarnya. Iya, saran saya menggunakan kacamata saja atau glasik, Mbak. Kalau memang mau butuh tanpa kacamata, seperti itu. Lebih aman. Mm-mm. Iya. Nah dok, lensa kontak ini amannya ini dipakai usia-usia berapa dok sebenarnya? Karena kan saya lihat itu tuh kadang itu ada anak SD, anak SMP udah mulai pakai lensa kontak gitu dok. Sementara kan mereka kan masih kecil ya sebenarnya ya. Belum ngerti cara pakai yang benar ya dok. Memang kalau untuk usia, saran kami adalah di atas 18 tahun, di mana orang Mm-mm. sudah mengerti gitu, sudah bisa mengerti apa yang harusnya dilakukan dan tidak dilakukan gitu. Karena kan Mm-mm. banyak sekali kan tadi cara untuk menghindari lensa kontaknya terkontaminasi gitu. Jadi harus yang sudah bisa mengerti, dan biasanya kita usia produktif mbak yang menggunakan lensa kontak. Gitu. Jadi kalau udah usia lanjut juga nggak kita sarankan ya gitu. Mm. Iya. Oh ya dok, itu kan saya kan suka ngeliat dok, itu kan ada lensa kontak yang bening, ada yang warna-warni gitu. Itu sebenarnya sama aja dok ya? Jadi lensa kontak itu kalau yang bening ya itu yang memang pasiennya kita kasih untuk jadi macam-macam mbak. Itu kan hanya untuk pewarnaan. Kalau yang ada warna-warni biasanya itu untuk kosmetik gitu. Tapi bisa saja yang warna-warni juga ada ukurannya gitu. Jadi ada ukuran minusnya gitu. Mm-mm. Tetapi kalau misalnya yang bening itu biasanya kita gunakan lebih tepat kalau untuk orang-orang dengan terapeutik. Jadi kan penggunaan kontak itu ada untuk kosmetik yang pertama, yang kedua untuk memperbaiki refraksi atau penglihatan, yang ketiga itu untuk terapeutik. Jadi terapeutik itu kita untuk misalnya kayak tadi ada pasien yang luka, kemudian kita tambel ya korneanya. Nah itu kita ada jahitan tuh di korneanya, kita menggunakan bandage contact lens. Biasanya yang bening itu kita pakai untuk yang penggunaan terapeutik kita ngomongnya. Terus ada juga tadi untuk yang kalau yang kan ada yang putih tuh bola matanya, dia pengen supaya kelihatan saya ada kornea gitu ya, supaya kelihatan saya ada irisnya gitu ya. Nah itu bisa juga kita kasih laser kontak hanya untuk supaya untuk kosmetiknya juga sih mbak itu. Mm-mm. Oh ya dok, ada yang lupa saya tanyain dok. Ada orang itu yang suka pakai lensa kontak tuh sampai ketiduran. Lupa dia mau copot. Itu dampaknya bisa gimana dok kalau sampai ketiduran kayak gitu? Oke, kalau misalnya kan tadi langsung kontak kan tadi ada yang bisa dipakai sampai 24 jam ya. Heeh. Ada yang harus dilepas ya maksimal 8 jam gitu ya. Nah, kalau kebiasaan yang dijual bebas itu kan karena lebih mahal ya kalau yang sekali pakai buang ya. Yang 24 jam penggunaan juga long extended wear ya, pemakaian yang lebih panjang itu juga lebih mahal biasanya. Jadi yang memang dijual bebas itu yang hanya 6 sampai 8 jam ya. Jadi itu adalah maksimal penggunaan Mbak. Jika kita ke bawah tidur itu akan berbahaya. Kenapa? Kan tadi saya udah bilang kornea kita kalau ada sesuatu di depan matanya
terutama ada lensa kontak yang menempel, itu pertukaran oksigennya terganggu gitu. Pertukaran oksigennya terganggu yang pertama sehingga korneanya tidak mendapatkan oksigen ya. Jadi akan membuat gangguan kornea. Terus yang kedua kan nempel tuh si lensa kontak. Bayangkan kayak kita ada sesuatu yang menempel di badan kita tapi kalau lepas gitu, itu akan menyebabkan gesekan-gesekan tadi si korneanya pada kornea, karena lensa kontaknya kan pasti mata kita jadi kering itu kalau tidur kan, kita kalau tidur kan tidak ada refleks medis ya, bisa itu akan menyebabkan lecet nanti korneanya. Makanya bangun tidur biasanya pasiennya akan bilang matanya menjadi merah, silau dan perih, karena penglihatannya turun biasanya. Nah, itu jadi dia bisa menimbulkan luka pada kornea. Setelah itu jangan ke bawah tidur gitu intinya. Iya, jadi kalau saya sih ngambil kesimpulan dokter, mendingan kita pakai kacamata aja udah dok, udah nggak usah langsung. Iya. Sama kasih ya Mbak ya. Iya, memang agak ribet sih. Hah? Tapi ya lebih aman ya, pakai kacamata ya dok ya. Mm-mm. Iya, iya dokter Pokoknya Ani. intinya, Hah? kalau kita nggak ini jangan dipaksain lah pakai guna lensa kontak, sebaiknya kita pakai kacamata aja gitu. Kalau nggak bener-bener, kecuali kita tempat kerjanya nggak nyaman ya harus pakai lensa kontak gitu ya. Iya, atau mungkin kita atlet ya, nggak akan mungkin pakai kacamata lensa kontak gitu dok ya. Ya, atlet harus pakai lensa kontak Mbak, atau lasik ya jadi. Iya, atau model catwalk gitu ya dok ya, nah itu lensa kontak gitu ya. Iya, pokoknya Iya, jangan, kalau atlet jangan pakai yang keras ya, tapi yang lunak ya. iya. Ya dokter Ani, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Jadi kalau saya sih tepatnya kalau penggunaan lensa kontak ya, kita lebih tepatnya adalah konsultasi dulu kalau bukan pakai lensa kontak ya, jadi ke dokter mata. Nanti kami coba bantu fitting lensa kontak. Kita tentukan jenis lensa kontaknya apa yang sesuai untuk pasien gitu ya. Terus nanti juga ada tempat-tempat tertentu kalau untuk beli lensa kontak yang akan kami rekomendasikan ya. Sama tolong jaga kebersihan kalau memang harus menggunakan lensa kontak, dan sama cairan lensa kontak juga dilihat, pada luar sana juga dilihat gitu ya. Kemudian jangan sampai lensa kontaknya gue usah ganti sama orang lain. Jadi lensa kontak itu personal hygiene, personal punya kita aja gitu. Jadi nggak boleh tukeran sama orang lain gitu ya. Seperti itu Mbak, cukup supaya menjaga kesehatan mata kita supaya nggak infeksi atau iritasi ya. Iya. Ya dokter Ani, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya. Mohon maaf ganggu praktek. Sama-sama Mbak, apa-apa maaf ya Mbak. Iya, nggak apa-apa. Sampai ketemu lagi dokter. Iya sama-sama Mbak. Ya itu tadi obrolan kita bareng dokter Ani. Sampai jumpa lagi di bincang kesehatan berikutnya. Selamat sore.